Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu mau mengabsen dulu. Kira-kira ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa? Lengkap Bu. Lengkap ya? Lengkap. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Susu ya. Jadi sudah tahu apa itu susu. Nah, hari ini kita akan mempelajari dengan materi pengolahan telur. Ya, pengolahan telur. Nah, sebelum memulai Ibu mau bertanya, ya. Kan telur itu ada beberapa macam ya. Nah, yang kalian ketahui, telur yang biasa dikonsumsi itu telur apa saja? Telur ayam. Telur angsa, lagi telur puyuh ya. Jadi telur-telur ini berasal dari hewan unggas ya. Kalau kemarin kita memanfaatkan dagingnya, nah sekarang kita akan manfaatkan telurnya. Perhatikan ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ya Ibu akan memberikan pretest ya. Pretestnya ini Ibu kirim melalui Google Classroom. Anak-anak Ibu silahkan ya membuka aplikasi Google Classroom-nya dan silahkan dijawab pertanyaannya. Untuk yang tidak membawa HP, silakan dikerjakan di kertas lembar ya. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya. Bisa dimulai sekarang. Saksikan tayangan video berikut ini. Motivasi tadi dengan pembelajaran kita hari ini ya. Dalam belajar usahakan jangan sampai menyerah. Kalau belum bisa silakan belajar lagi. Kalau nilainya masih rendah silakan belajar lagi ya. Kalau tidak berhasil percobaannya coba lagi sampai akan ada masanya semuanya akan berhasil ya. Membaca buku ya sebagai bahan literasi kita hari ini tentang pengolahan telur. Ibu juga sudah ada mengirim link ya, link ke grup kelas kita yang harus kita pelajari hari ini. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Dalam pembelajaran ini tentu ada yang harus kita capai ya. Yang pertama, anak-anak Ibu dapat menjelaskan karakteristik dari telur ya. Yang kedua, anak Ibu bisa menjelaskan prinsip dasar pengolahan telur. Yang ketiga, anak Ibu dapat mengklasifikasikan ya jenis peralatan pengolahan telur. Yang keempat, menganalisis ya pengendalian mutu telur.
Nah, yang kedua, yang berikutnya itu untuk praktikum nanti, yaitu anak ibu dapat melakukan proses pengolahan telur dan berikutnya melakukan pengawasan mutu, melakukan pengawasan mutu olahan telur. Di dalam pembelajaran tentu ada skala penilaiannya, tetap ada 3, yaitu yang pertama sikap. Nah, apa yang dinilai? Sikap anak ibu di dalam belajar. Apakah serius ataukah hanya bermain-main saja? Yang kedua itu penilaian pengetahuan. Ibu akan ambil nilainya dari hasil pretest kalian dan hasil nanti ujian, Nah, mana yang hasilnya rendah akan ada yang namanya remedial. Yang nilainya tinggi akan ada yang namanya pengayaan, Yang ketiga yaitu nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini apa aja? Nah, kelengkapan APD anak ibu, sikap anak ibu di dalam berdiskusi, dan sikap anak ibu di dalam melakukan praktikum tentu akan ada penilaiannya. Ini ada kita belajar tentang telur. Nah, yang pertama itu adalah karakteristik dari telur. Telur merupakan produk produksi ternak. Bisa ayam, itik, bebek, burung puyuh, angsa. Terutama hewan unggas. Mudah diproses, mudah dicerna dan mempunyai rasa yang khas. Jenis telur. Yang pertama telur ayam, telur burung puyuh, telur bebek, telur angsa, telur dan hasil olahannya. Sudah paham semuanya, Nah, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, di situ ada LKPD yang sudah ibu bagikan. Nah, nanti dari hasil pengerjaan LKPD tersebut, masing-masing kelompok silakan memberikan presentasinya. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi. Nah, silakan anak ibu untuk berdiskusi. Silakan. Nah, sekarang silakan kita mulai untuk presentasi. Kita mulai kalau dari kelompok 4. Kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Contoh produk dari olahan telur yaitu telur asin, mayones,
Kebutuhan pengolahan telur untuk mengawetkan daya simpan telur dan mencegah penurunan kualitas telur. Kita lanjut ke kelompok 2 untuk mempresentasikan Karakteristik dari telur ayam: air, lemak, protein, atosa, kadar abu. Oke, terima kasih. Kami yaitu manfaat telur, memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, menunjang program diet, nutrisi kulit, dan menjaga kesehatan mata. Oke. Yang belum jelas atau mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham. Nah, sebagai penutup ya, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini? Silakan ke depan, dan yang maju ke depan akan Ibu beri nilai tambahan. Ya, silakan. Ya, yang lain menyimak ya. Telur yang dihasilkan oleh ternak unggas ayam terdapat dua macam telur ayam yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu telur ayam kampung. Ya, oke, terima kasih. Dari diskusi ini sudah paham ya produk-produk olahan telur. Nah, minggu depan kita akan memproduksi olahan telur ya yang berasal dari telur bebek, yaitu membuat telur asin. Ya, jadi Ibu harap anak-anak Ibu dapat membawa bahan-bahan yang diperlukan, yaitu telur bebek, garam, dan abu gosok. Dan jangan lupa ya untuk anak Ibu untuk tetap membawa APD lengkap. Ya Bu. Ya, paham ya? Paham Bu. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini ya, silakan kedua kelas untuk dapat memimpin doa. Belajar dengan berdoa. Baik, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Karena waktunya sudah habis, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat ya, alhamdulillah ya. Kita kembali lagi kepada pembelajaran tentang pengolahan telur. Nah, hari ini ya kita akan melaksanakan praktikum ya. Praktikum pengolahan telur. Nah, sebelum memulai pembelajaran ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mulai praktek dengan kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, apakah hari ini sudah hadir semua? Sudah ya, nggak ada yang sakit ya, alhamdulillah. Berarti kita lengkap 27 orang. Ya, sudah paham tentang telur ya? Apa karakteristiknya, pengolahannya, manfaatnya,
ya untuk proses ini. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Saya kasih waktu 3 menit untuk menggambarkan alur proses pembuatan telur asin. Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan ketua kelompok untuk mengumpulkannya dan memberikannya kepada saya. Terima kasih. Kalau saya lihat sekilas ya, bagian ini sudah banyak yang benar, cuma ada yang masih kurang. Ya, untuk yang kurang ini tolong diperbaiki lagi ya pada praktikum ini ya. Ya, dalam belajar itu tentu ada tujuannya. Yang pertama, anak ibu bisa menjelaskan ya karakteristik dari telur. Yang kedua, anak ibu bisa menjelaskan ya prinsip dasar dari pengolahan telur. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis peralatan nanti yang kita pakai. Yang keempat, menganalisis pengendalian mutu olahan telur. Nah, itu untuk pembelajarannya dan untuk prakteknya juga ada tujuan ya. Yang pertama, anak ibu bisa memproduksi pengolahan telur. Dalam hal ini kita akan membuat telur asin ya. Yang kedua, melakukan pengawasan mutu. Ya, mudah-mudahan praktikum ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, dan jangan lupa ya untuk labelnya, ya labelnya kita menggunakan aplikasi Canva. Buatlah label yang sebagus mungkin karena itu sebagai penilaian dari produk yang kita hasilkan. Biasanya dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dari sikap nanti ya sudah ibu perhatikan, dari sikap anak ibu lama mengikuti pembelajaran. Nah, yang pengetahuan dari postetnya juga sudah ada nilainya ya. Untuk yang nilainya bagus ya, nanti ibu akan berikan pengayaan. Dan yang nilainya di bawah KKM ya, tentu akan ibu berikan yang namanya remedial ya. Remedial mudah-mudahan nantinya nilainya akan lebih bagus lagi. Nah, yang ketiga itu penilaian keterampilan. Yang memakai APD lengkap itu tentu nilainya akan lebih baik daripada yang tidak memakai APD lengkap. Nah, sikap di dalam praktikum juga nanti akan ibu nilai. Apakah hanya duduk-duduk saja? Apakah aktif dalam praktikum? Ya, semuanya akan ada penilaiannya. Baik, karena ini sudah dibagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, prosedurnya sudah ada, saya kirim ke link pelajar kita. Silakan dilihat proses cara-cara proses pengolahan telur asin. Nah, yang 4 kelompok tadi mana?
diamkan sekitar 10 sampai 15 hari kemudian baru kita periksa hasilnya. Nah, ya, ini silakan disimpan ke tempatnya. Masalah. Jangan bawa kau. Ini pin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali melihat hasil praktikum kita setelah telur asin yang kita olah ini sudah 14 hari ya, sudah 14 hari dalam 2 minggu, dan saya lihat juga sudah sepertinya menjadi. Nah, untuk selanjutnya ya, silakan telur asin ini ya kita olah, kita rebus, tapi sebelumnya jangan lupa untuk dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah bersih, setelah direbus, dimasukkan ke dalam kemasan yang sudah diberi label. Paham ya? Nah, silakan kepada kelompok untuk melaksanakan lanjutan praktikumnya. Silakan.
konsumsi ya. Nah, apakah selama pembuatan telur asin ini ada kesulitan? Ada. Nah, alhamdulillah nggak ada kesulitan ya. Nah, baik untuk mempersingkat waktu, silakan setiap kelompok untuk dapat memaparkan hasil kerja kelompoknya. Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, dari pembuatan telur asin kami terdapatlah rasanya asin dan gurih dan cocok oleh segala usia. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang Ya aja. kelompok 2. Inilah hasil praktik kami telur asin yang dibuat dari telur bebek. Rasanya lezat dan bergizi. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 3 sedang mengolah telur asin. Teksturnya lembut, enak, renyah dan gurih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil kerja praktikumnya. Ini hasil dari praktikum hari ini, telur asin. Rasanya gurih, asin, kuningnya berpasir, lezat dan bergizi. Sekian, terima kasih. Beberapa yang rasanya sepertinya kurang asin ya, teksturnya juga tidak bagus ya. Dan untuk yang sudah berhasil pembuatan telur asinnya, agar dapat membantu temannya yang kurang paham ya, karena saya rasa tadi ada yang kerjanya cuma banyak ngobrolnya saja ya. Untuk yang nilainya di atas KKM, saya akan memberikan nilai pengayaan, dan untuk yang nilainya di bawah KKM, saya akan memberikan remedial ya. Yang untuk nilainya di bawah KKM, bersiaplah untuk mengikuti remedial. Nah, untuk selanjutnya dari hasil diskusi ini, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Dari kesimpulan pembuatan telur asin ini dapat dihasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok oleh segala usia. Oke, terima kasih ya. Untuk praktikum kita hari ini, saya harap kedepannya anak-anak ibu tetap belajar yang rajin ya, yang giat ya, apapun itu harus selesaikan dengan baik. Nah, karena waktunya seperti ini sudah mau habis ya, sudah mau mendekati jam pulang. Nah, untuk lebih mengambil keberkahan daripada pembelajaran kita praktikum ini, silakan ketua kelas mengucapkan memimpin doa. Sudah menyelesaikan praktek, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke, terima kasih ya. Nah, jangan lupa untuk pulang ke rumah masing-masing dengan tertib. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.